Apa benar kita sudah bisa kembali beribadah tatap muka di gedung gereja? Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Memang tidak terasa sudah 3 bulan kita tidak beribadah secara langsung bertatap muka di gedung gereja. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum selesai, belum berakhir. Meskipun demikian, kita akan memulai sebuah kenormalan baru dalam kehidupan bergereja kita. Berdasarkan dengan kebijakan pemerintah, sebetulnya sejak tanggal 7 Juni 2020 yang lalu, gereja dan juga rumah-rumah ibadah yang lain sudah diperbolehkan untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan peribadahan secara tatap muka. Tentu juga kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk kepentingan bersama. Berarti kita sudah boleh ibadah di gereja mulai minggu depan ya? Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu terburu-buru untuk bisa kembali beraktivitas di gedung gereja untuk beribadah secara bertatap muka. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKP Sukabumi memutuskan untuk memulai kembali peribadahan secara langsung mulai awal bulan Juli 2020, yaitu tanggal 5 Juli 2020, dengan tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol-protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah secara tegas, namun juga dengan bijaksana. Berarti mulai 5 Juli kita semua bisa ke gereja? Tentu kita tidak bisa secara sekaligus datang berbondong-bondong seluruh anggota jemaat datang untuk kembali berkebaktian di gedung gereja. Maka Majelis Jemaat akan membatasi anggota jemaat yang datang untuk beribadah tiap minggunya. Pada minggu pertama bulan Juli, tanggal 5 Juli, yang akan ikut kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 1. Pada minggu kedua bulan Juli, tanggal 12 Juli 2020, anggota jemaat yang akan berkebaktian adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 2. Dan kemudian, pada tanggal 19 Juli 2020, yang akan kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 3. Pada minggu keempat, kita akan mulai mencoba 2 kali kebaktian dengan pembagian wilayah yang akan diinformasikan oleh Majelis Jemaat kemudian. Lalu, siapa saja sih yang boleh datang ke gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga akan memperhatikan orang-orang yang akan datang. Tentu juga menghindari resiko-resiko. Maka anggota jemaat yang memiliki kerentanan untuk tertular tidak diperkenankan. Anak-anak di bawah usia 15 tahun dan juga lansia yang berusia di atas 60 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan datang untuk beribadah di gedung gereja. Begitupun dengan anggota jemaat yang memiliki riwayat penyakit yang membahayakan seperti hipertensi, sakit jantung, penyakit-penyakit pernafasan, atau anggota jemaat yang sedang berada dalam keadaan tidak sehat. Untuk sementara waktu disarankan untuk tidak datang dan beristirahat di rumah. Bagi mereka yang tidak bisa datang dalam kebaktian minggu karena pembatasan wilayah dan juga karena sakit, Majelis Jemaat akan tetap menyediakan kegiatan peribadahan di rumah melalui siaran YouTube secara streaming. Bagaimana dengan kebaktian kategorial lainnya? Selain itu, kebaktian-kebaktian kategorial yang lainnya, mulai dari kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian perempuan, kaum pria, lansia, dan juga kebaktian rumah tangga, untuk sementara waktu tidak kita lakukan. Sementara itu, Majelis Jemaat akan melengkapi seluruh sarana penunjang protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Protokol kesehatan dalam peribadahan. Cuci tangan.
Sebelum masuk ke ruang ibadah, cuci tangan dulu ya di 3 tempat cuci tangan yang sudah tersedia. Tetap atur jarak ketika mengantri untuk mencuci tangan. Cek suhu dengan mengantri berjarak. Selanjutnya, saudara-saudara bisa menuju pintu utama untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Tetap menjaga jarak ya. Majelis jemaat menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk. Memilih tempat duduk. Saat memilih tempat duduk, perhatikan pengaturan yang sudah dilakukan. 1 bangku hanya boleh diisi oleh 2 orang. Teknis persembahan. Saat melakukan persembahan, saudara-saudara dapat memasukkan persembahan ke beberapa kotak yang telah tersedia, karena tidak ada kantong persembahan yang akan diedarkan. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan metode transfer ke nomor rekening gereja. Tidak ada salaman. Selama masih menjalani new normal, kita tidak bersalaman dengan berjabat tangan. Kita akan menggantinya dengan salam namaste atau bentuk salam yang lain. Setelah kebaktian keluar dari 3 pintu, saudara-saudara dapat keluar melalui 3 pintu yang sudah tersedia. Setelah kebaktian usai, segeralah pulang, jangan berkerumun, dan tetap menjaga jarak. Dan yang paling penting untuk juga diperhatikan adalah saudara diwajibkan untuk memakai masker sejak dari rumah, selama peribadahan di gedung gereja, sampai saudara pulang kembali ke rumah. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Juga terus menjaga kesehatan. Saudara-saudara, demikianlah panduan kegiatan peribadahan di era kenormalan yang baru yang akan kita jalani mulai bulan Juli nanti. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa terus memperhatikan panduan ini dan mematuhinya demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Mari kita terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 dan kita jadikan gereja kita menjadi gereja yang membawa kehidupan, bukan gereja yang mengancam kehidupan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.